Mendengarkan bukan hanya tentang diam dan menunggu giliran untuk kita bicara. Tapi mendengarkan aktif itu melibatkan fokus penuh pada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di kanal YouTube kita yang akan membahas buku. Dan pembahasan buku kali ini adalah pembahasan buku tentang komunikasi. Ini menarik, ini bermanfaat. Judulnya The Communication Book, 44 ide strategis untuk komunikasi yang lebih baik. Karya Mikhail Krogerus dan Roman Speller. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis bestseller internasional yang sudah menulis buku-buku yang laris termasuk yang amat terkenal, The Decision Book, yang juga pernah saya ulas beberapa waktu yang lalu. Keduanya adalah seorang lulusan sekolah bisnis kaos pilot di Denmark dan sering menjadi pembicara di berbagai tempat seluruh dunia. Latar belakang mereka memang kuat di bidang bisnis dan komunikasi. Dan itu juga yang memberi kredibilitas pada ide-ide yang mereka tuliskan dalam buku ini. Konsep dasar dari The Communication Book adalah menyederhanakan teori-teori komunikasi yang kompleks menjadi ide-ide praktis yang mudah dipahami, mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini berisi 44 ide strategis yang bisa dibagi menjadi 4 kategori utama. Pertama, pekerjaan dan karir. Kedua, tentang diri dan pengetahuan. Ketiga, tentang cinta dan persahabatan. Keempat, tentang kata-kata dan makna. Nah, setiap ide ini disajikan dengan format yang ringkas, seperti juga buku The Decision, ringkas, ilustrasinya menarik, sehingga mudah untuk dicerna dan otomatis lebih mudah lagi ketika kita bicara tentang penerapannya. Salah satu argumen penunjang yang kuat dalam buku ini adalah bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana kita mendengarkan dan bagaimana kita memahami orang lain. Krogerus dan Speller menekankan pentingnya keterampilan mendengarkan secara aktif, kemampuan dan keterampilan untuk empati dalam membangun hubungan yang bermakna, baik dalam konteks profesional maupun konteks pribadi. Dan buku ini juga mengajak kita untuk melihat komunikasi sebagai sebuah seni yang dapat terus dikembangkan. Mereka berdua berpendapat bahwa dengan memahami, dengan menerapkan strategi-strategi komunikasi yang efektif, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita, mencapai tujuan yang lebih mudah, dan bahkan mengubah cara kita memandang dunia. Jadi meskipun buku ini penuh dengan wawasan berharga, kita juga perlu memahami beberapa batasan kritik yang mungkin muncul. Dan itu juga dalam pembahasan setiap buku kita selalu sampaikan. Apa saja kritiknya? Nah, terkait buku ini, pertama, ada pembaca yang mungkin merasa bahwa 44 ide itu terlalu banyak untuk diingat, terlalu banyak untuk diterapkan secara sekaligus. Kedua, meskipun ide-ide tersebut disajikan secara ringkas dan menarik, beberapa topik jadi terasa tidak mendalam, tidak memberikan analisa yang komprehensif. Itu komentar-komentarnya. Terlepas dari batasan-batasan ada, The Communication Book tetap menjadi sumber awal yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasinya. Buku ini menawarkan pendekatan yang segar, pendekatan yang praktis, pendekatan yang baru pada topik-topik yang seringkali dianggap rumit. Sekarang coba kita bahas beberapa tips praktis dari buku ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 yang kita coba bahas. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif. Krogerus dan Speller menegaskan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang diam dan menunggu giliran untuk kita bicara. Tapi mendengarkan aktif itu melibatkan fokus penuh pada pembicara. Memberikan umpan balik nonverbal seperti anggukan, kontak mata, mengajukan pertanyaan relevan untuk menunjukkan pemahaman, untuk menunjukkan minat. Nah, dengan melatih keterampilan ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dalam memahami, dalam berinteraksi dengan orang lain. Tips yang kedua,
berkaitan dengan cara kita menyampaikan pesan, terutama dalam situasi yang menantang atau konflik. Buku ini mengajarkan kita untuk menggunakan pesan saya, bukan pesan kamu. Misalnya, kamu selalu terlambat dan kamu buat saya menjadi kesal. Kita bisa mengatakan, saya merasa kecewa ketika rapat dimulai terlambat, karena itu mempengaruhi jadwal saya. Nah, pendekatan ini akan membantu mengurangi sikap defensif dan membuka jalan untuk dialog yang lebih konstruktif. Tips yang ketiga, tentang pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi. Krogerus dan Speller mengingatkan kita bahwa lebih dari setengah pesan yang kita sampaikan sebenarnya dikomunikasikan melalui bahasa tubuh. Mereka menyarankan untuk memperhatikan postur tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan saat kita berkomunikasi. Dengan menyelaraskan bahasa tubuh kita dengan pesan verbal yang ingin kita sampaikan, kita dapat meningkatkan kejelasan dan memberikan peningkatan dampak dari komunikasi kita, dan dampak itu bisa terjadi secara signifikan. Jadi buat semuanya, komunikasi adalah keterampilan yang dapat kita pelajari, bisa ditingkatkan, dan bisa dilakukan terus-menerus sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi buku The Communication Book ini memberikan kita alat-alat praktis yang bisa diaplikasikan sehari-hari. Dengan latihan, dengan kesabaran, kita semua bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan bisa membangun hubungan yang lebih bermakna. Demikian bahasan kita tentang sebuah buku, The Communication Book. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menginspirasi untuk kita semua dalam mengembangkan keterampilan komunikasi kita. Jangan lupa tuliskan komen, sampaikan like dan subscribe buat semuanya yang menyukai konten-konten seperti ini. Sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.